Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki, berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Berkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, marilah anak. Kartini. Apa yang memanggilku? Ada apa? Bicaralah ya, aku akan mendengarkan. 2 hari yang lalu, Raden Mas Arya Singgi datang kepadaku dan dia ingin meminang. Apa? Meminangku? Di usiaku yang sebelia ini, aku tidak mau ya. Nah, sudah waktunya kau menikah. Terimalah pinangan dari Raden Mas Arya Singgi. Ini bukan masalah kehidupan hidupku ya, tapi masalah masa depanku. Masa depanmu sudah di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak ya, bukan itu yang aku maksud. Aku tahu, menikah berarti memberhentikan sekolahku. Aku hanya ingin sekolah ayah, aku tidak ingin menikah terlebih dahulu. Ini adalah ketetapan adat istiadat. Setelah dipingit, kini saatnya agar kau menikah. Tidak, akulah ayahmu. Akulah yang berhak menentukan masa depanmu. Ayah! Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Rosa Ambendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini, dan ia pun membacanya. Kepada sahabatku, Rosa Ambendanon, bahasa mana sebenarnya, meskipun kita kuasai dengan baik, dapat mengutarakan getaran jiwa setepat-tepatnya. Bahasa semacam itu tidak ada, hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang berwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya tidak dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci dan bersih, cermin jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya, karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang ini. Tertanda Kartini. Rosa, Kartini, apakah datang bersama Raden Kartini? Mereka tidak bersama Kartini. Mengapa? Atau mereka sakit atau mereka bersama? Tidak, Kartini, perlu kau mengerti. Aku, Stella dan Vanko akan pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sana. Ini katakan akan meninggalkan Rosa, tapi kalian akan membawa bukan? Maafkan kami, Kartini. Tapi memang benar, kami akan meninggalkanmu. Kami tahu, ayahmu pasti tidak akan memperbolehkanmu pergi ke Belanda, kan? Lalu bagaimana denganku? Apa kau tahu Rosa? Bahkan bangsawan dari Rembang telah datang kepada ayahku dan dia ingin meminangku Rosa. Maafkan kami, Kartini, tapi kami tidak bisa melakukan itu. Dan ini waktunya aku, Stella, Vanko untuk pergi. Tapi Rosa, Kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti, dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Ambendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu.
hingga Tuan Ambendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ayah! Ayah! Kartini, apa yang membuat kau senang? Ayah, aku mendapat beasiswa kedokteran di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Abendanon, dia adalah ayah dari sahabatku. Ayah, izinkan aku pergi ke Belanda. Kartini, pendidikan itu memang penting. Tapi seorang wanita, pendidikan yang berlebihan itu tidak pantas. Ayah bilang ini berlebihan. Apa maksud ayah? Aku hanya ingin bersekolah, ayah. Sudahlah, berita itu tetap sama dan tidak bisa kau rubah. Kartini, Raden Arya Singgi telah datang dan untuk langsung menemui. Kemarilah Raden Mas Arya Singgi. Aku akan tinggalkan kalian berdua. Bicara pada kami. Ayah, Bisakah aku meminta waktumu sebentar saja? jika aku berkata tidak pun, aku tahu kau akan menyita waktuku. Tentunya kau sudah mendengar ini dari ayahmu bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan tentang hal yang sudah aku ketahui, Raden. Bukankah kau pun tahu, untuk membicarakan hal meminang, kau hanya perlu membicarakannya kepada ayahku. Memang benar Kartini, tapi ada satu hal yang harus kau tahu. Aku ingin meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau bilang hasrat untuk memiliki adalah cinta? Sederhana sekali pemikiranmu, Raden. Itulah yang kurasakan Kartini. Tapi itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Aku tidak mengerti apa maksudmu Kartini. Berbicara tentang cinta, di dalam diri ini juga memiliki cinta, Raden. Namun bukan seperti cinta yang kau maksud. Cinta yang kau miliki sejak lama adalah cinta untuk kaum wanita. Kartini, apa maksud perkataanmu? Raden, jawablah pertanyaanmu terlebih dahulu. Jika kau mencintai seseorang, apa yang harus kau lakukan untuk mendapatkannya? Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Kang Raden Mas Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Jika aku mendirikan sekolah wanita di sini, menurutnya bagaimana? Tidak apa-apa, itu keinginan bagus, tentu saja boleh. Terima kasih, Kang Mas. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Di suatu sore, Kartini telah selesai mengajari 3 orang temannya membaca. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Terima kasih ya, Mbak Yu. Ya wes, ayo kita pulang, sudah sore. Iya, aku juga pulang dulu ya, Mbak Yu. Baiklah, kita teruskan belajarnya besok ya. Iya, Mbak Yu. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya.